apa, tetapi lebih luas lagi pada bentuk skala informasi teknologi juga masuk pada bentuk literasi membaca saat ini. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin konsep ini sudah disampaikan oleh Ibu Yoyo ya, tetapi saya tekankan lagi pada hari ini. Cuaca di sini sedang hujan besar ya, Bapak Ibu juga petir. Sama Bu, iya. Terkendala kita, terkendala sinyal pada kegiatan kita. Nah, sedangkan definisi menurut PISA ya Bapak Ibu, nah ini adalah intinya yang akan kita jaring pada definisi membaca, literasi membaca pada sesi ini. Nah, ini sebenarnya ini ya, tolak ukurnya itu ini. Kalau yang sebelumnya itu adalah perkembangan konsep definisi literasi. Tetapi yang menjadi tolak ukur yang akan kita kejar di sekolah itu yang ini, yaitu kemampuan peserta didik dalam membangun makna dalam menanggapi sebuah teks dengan menggunakan pengetahuan tentang teks tersebut dan konteksnya yang melatarinya. Selain itu, literasi membaca dapat diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam apa? Ada 4 ternyata yang dikoreksi oleh PISA ya, yang menjadi pemikiran saya juga yang sudah saya telaah bahwa di dalamnya ada skema memahami, menggunakan, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks atau dengan bahan bacaan yang dibaca oleh siswa ya. Jadi ada 4 ya, saya ulangi, yaitu memahami, menggunakan, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tulis atau dengan teks informasi agar seseorang dapat mencapai tujuan pribadinya, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat. Bu Ulan, apa sih hubungannya dengan kehidupan kita, dengan kehidupan anak-anak? Jangan lupa Bapak Ibu, pintu ilmu adalah bahasa. Ya. Pintu ilmu adalah bahasa. Jadi, jika anak memperoleh keterampilan berbahasa dengan baik, keterampilan membaca, literasi membaca dengan baik, maka dia akan mudah untuk membuka pintu-pintu ilmu yang lain. Ya, jadi literasi adalah kunci bagaimana bisa memahami ilmu tersebut. Bagaimana dengan efektif dia bisa merangkum ilmu tersebut. Bagaimana dia bisa memaknai ilmu tersebut. Atau bahkan berefleksi dan berinteraksi sehingga berinovasi dengan keilmuan tersebut. Lewat apa pintunya? Salah satunya yaitu lewat literasi membaca. Keterampilan berbahasa kalau kita lebih mudah ya. Nah, oleh karena itu ini sangat penting dilakukan atau dipahami oleh Bapak Ibu guru, baik guru bahasa maupun guru yang bukan bahasa. Jadi keterampilannya dulu yang diasah, yang digali sebelum kita masuk pada materi ilmu keilmuan kita, ya, Bapak Ibu. Ini kepentingan kita, mengapa kita harus belajar tentang literasi membaca, ya. Nah, untuk literasi membaca di level kita ya, kita kan SMP ya, masuknya level 4 untuk literasi. Kemudian kontennya dalam literasi membaca untuk SMP itu ada literasi teks fiksi dan literasi teks informasi.
untuk kelas 8 dan kelas 11 sampai kelas 11 itu lebih banyak teks informasinya dibanding dengan teks fiksinya. Ya. Kemudian level kognitif dalam literasi membaca itu yang tadi ya, yang sesuai dengan definisi teks membaca pada PISA, yaitu menemukan informasi, artinya memahami ya, pemahaman, kemudian menafsirkan dan mengintegrasikan ya, itu udah masuk pada level analisis ya. Kemudian yang terakhir mengevaluasi dan merefleksikan, sintesis dan evaluatif ya, mulai mengimplementasikan. Nah, ketiga level kognitif ini harus dapat dipenuhi dan dikuasai oleh siswa pada tingkat kelas 8 ya, 9 ya. 7, 8, 9 atau level 4 untuk level literasi membaca. Nah, kalau kita mengharapkan, anak saya pengen pinter, anak saya kalau nilainya itu pengen 100 untuk mapel humaniora ya terutama, atau mapel hafalan ya, literasi membaca kan hubungannya dengan itu ya. Nah, untuk humaniora pengennya nilainya bagus. Kuncinya itu tadi, kita harus punya kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya itu tadi, punya keterampilan kognitif yang 3 tadi. Bisa menemukan informasi, menafsirkan dan mengintegrasi, mengevaluasi, serta merefleksi. Untuk mapel apa saja, 3 kunci itu harus anak kuasai. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama, tidak hanya guru bahasanya saja, tetapi guru-guru yang lain juga membiasakan diri untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita dengan 3 level kognitif ini. Ya, level 4 kognitif ya, untuk literasi membaca. Ya. Bulan kan AKM itu tidak berpengaruh dengan kenaikan siswa ya, siswa tetap lulus betul, tetapi AKM juga menjadi rapot pendidikan sekolah pada level apa anak kita, apakah ada perbaikan, apakah ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan dari tahun ke tahun rapot pendidikannya untuk nilai literasi dan numerasi, maka bisa jadi guru-gurunya perlu mendapatkan peningkatan kompetensi lagi untuk bisa mengajarkan anak-anaknya literasi dan numerasi secara baik, ya kan? Nah, misalnya rapot pendidikannya kan di situ kan ada ya, warnanya merah semua untuk literasi membaca misalnya ya, bisa memaknai sebuah teks gitu ya. Nah, tahun depannya merah lagi, tahun depannya merah, berarti kan tidak ada peningkatan. Kalau sudah tidak ada peningkatan, berarti yang salah siapa? Kita pasti guru. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sekarang bagaimana nantinya mengajarkan pada anak pada tingkat kognitif literasi membaca tadi ya, yang memahami teks, menginterpretasi, evaluasi teks dan sebagainya. Baik, nah ini adalah framework besarnya Bapak Ibu untuk proses memahami teks. Nah, pertama, anak itu harus kita pastikan bisa membaca dengan lancar. Kalau pandemi kemarin banyak ditemukan ya kasus-kasus anak masuk SMP belum lancar membaca. Nah, kalau literasi membaca, kalau kita masuk pada level literasi membaca, kita harus memastikan dulu bahwa anak kita bisa membaca dengan lancar. Jadi tingkat kemampuan membaca dasarnya dulu dibereskan dulu ya, dalam satu semester atau dalam jadwal matrikulasi sebelum masuk sekolah, untuk memastikan bahwa anak didik kita bisa lancar membaca ya. Kemudian setelah anak memiliki kemampuan membaca dengan lancar, maka
proses memahami teks pada level SMP itu yang tadi ya, menemukan informasi, menafsirkan, dan mengevaluasi tadi, itu ada indikatornya atau ada ranah-ranahnya. Ranahnya yaitu yang pertama, menemukan informasi, yaitu yang pertama mengakses rinciannya ya, subrinciannya, dapat mengakses dan mencari informasi dalam teks ya. Yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Nah, dua kemampuan ini harus bisa dikuasai oleh anak untuk grade menemukan informasi. Yang kedua, menafsirkan dan mengintegrasikan. Itu indikatornya apa? Yaitu pertama, memahami ide teks. Dan kedua, menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Ya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Bulan apa sih maksudnya? Nanti kita belajar pada soal-soal literasi membaca. Ya. Yang merefleksi kreativitas informasi, kemudian merefleksi materi dan format informasi, juga mengenali dan mengelola perbedaan pandangan dalam informasi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi 3 level kognitif, 3 level kognitif keempat kita tingkat SMP ada 3. Ada menemukan informasi, menafsirkan, dan mengevaluasi. Yang di dalamnya terdapat rincian-rincian yang merupakan kognisi dari penjabaran level-level tersebut. Nah, di dalam ketiga proses teks ini, itu konteksnya bisa dilakukan secara personal, ya konteksnya, maksudnya konteksnya konteks personal, ya berhubungan dengan pribadi, seperti cerpen, gitu ya. Konteksnya bisa konteks sosial budaya, ya, bacaan bebas, ya. Dan konteksnya itu konteks saintifik, ya, jadi bacaan sains, ya. Nah, ini terakumulasi dalam manajemen tugas siswa seharusnya, dan kita bisa menentukan tujuan-tujuan dan berbagai rencana untuk bisa menyelesaikan format-format dari konteks-konteks kognitif yang kita harus penuhi, ya. Kemudian kita mengawasi dan mengatur kegiatan ini dengan baik di beberapa mata pelajaran yang relevan. Ya, misalnya bahasa Indonesia bisa melakukan kegiatan ini bisa, tentu sangat bisa ya. IPS kan bisa ya, PPKN ya. Ini kan secara teks ya. Jadi bidang humaniora bisa melakukan kegiatan proses memahami teks ini, bentuk kegiatan pembelajaran literasi membaca, ya. Dan ini merupakan bentuk tantangan kecakapan hidup abad 21 ya, literasi membaca ini, di mana kita nantinya akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, ya, kemudian bisa melakukan riset, inquiry, berinisiatif, teguh dalam menggunakan informasi secara bijak, juga berpikir sistematis, berkomunikasi efektif, dan merefleksi. Nah, ini adalah skenario besar ya, dan tujuan akhir dari literasi membaca yang akan kita pelajari pada hari ini.
bertanya tentang tataran konsep tentang literasi membaca. Dipersilahkan. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya kepada Ibu Dr. Wulan Widianingsih seputar pembelajaran berbasis literasi. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu. Nah, ini ada suara yang bocor ya? Udah dimatikan Bu tadi? Ini masih terdengar. Oke, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu mengapa kita harus belajar literasi membaca? Ya, dan apa kegunaan kita, untuk apa sih literasi membaca itu? Ya. Nah, kemudian tujuannya, skenarionya, mengapa pemerintah itu mencanangkan literasi membaca lewat uji AKM, ya. Baik, kita share ulang, kita teruskan. Jadi ya, ini salah satu contoh dari soal AKM ya, soal literasi membaca Bapak Ibu. Jadi kalau AKM itu disajikan teks secara utuh ya, jadi tidak sebagian-sebagian ya. Jadi diberikan teks secara utuh, kemudian diberikan pertanyaan ya mengenai teks yang disajikan ya. Ini mapel bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini tentang penelitian ilmiah di rumah ya. Mengapa teks utuh yang disajikan untuk siswa, jadi kadang siswa mengeluh ya untuk soal-soal AKM itu sangat panjang gitu ya, karena dia menampilkan teks secara utuh ya. Karena begini ya, logika berpikir itu kan harus runtut ya, dari awal sampai akhir. Kemudian dari yang abstrak, dari yang kompleks ya, dari yang mudah ke yang kompleks gitu kan. Kemudian logika berpikir juga mulai dari yang konkret ke yang abstrak gitu ya. Dan itu harus dijalani prosesnya oleh siswa itu sendiri. Oleh karena itu sistematika itu harus diberikan secara utuh. Istilahnya misalnya di sini adalah teks scientific ya. Yang teks naratif ini ya, yang berhubungan dengan sains ini ya, ini mulai dari paparan awal ya, paparan, kemudian isi dan proses proses tujuan ya, lalu pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, ini adalah salah satu runtutan atau sistematika berpikir ya sebenarnya ya dari sebuah teks. Nah, itu akan mempengaruhi cara berpikir anak juga gitu. Jadi kalau selama ini dalam ujian nasional kita selalu memotong-motong teks ya untuk keperluan uji literasi anak. Sebenarnya itu tidak masuk pada konsep kognitif soal-soal AKM ya. Jadi soal AKM selalu diberikan secara utuh. Nah, kemudian pertanyaannya di sini ya. Nah, jadi sekiranya Bapak Ibu sudah membaca misalnya untuk satu teks utuh. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, bentuk AKM itu tidak hanya pilihan ganda. Dia bisa bentuk pilihan variatif, dia bisa juga dalam bentuk pertanyaan singkat ya,
kemudian dia bisa bentuk menjodohkan, ya, bisa dalam bentuk penjelasan panjang, bisa ya. Jadi berbagai bentuk soal disajikan dalam soal-soal AKM atau literasi membaca. Nah, di sini setelah siswa membaca teks, tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas. Ya, di sini anak menyampaikan sistematis atau tidak sistematis. Artinya, pertanyaan di sini mencari jawaban atau pemahaman dari pertanyaan teks yang informasi yang ada dalam teks yang sebelumnya sudah dibaca, ya. Di sini masuk pada tataran memahami. Contohnya ya, jumlah air penyiraman tanaman A ditambahkan setelah 2 minggu. Nah, itu informasi tersebut pasti masih ada di teks sebelumnya, ya, teks yang sudah dia baca, ya. Nah, jadi informasinya tersurat. Nah, kalau yang seperti ini masih dalam tahap memahami, ya, memahami teks atau yang level kognitif yang pertama, yang ini ya. Nah, ini menemukan informasi, ya. Level kognitifnya memahami. Nah, kemudian yang kedua itu menemukan kegunaan dan tujuannya. Berikut ini merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah, nah, ini bisa jawab, ini adalah pilihan variatif ya bentuk soalnya. Memastikan langkah yang dilakukan konsisten dan dari waktu ke waktu. Nah, anak contreng misalnya. Membuka peluang siapa pun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Nah, itu ya. Anak, informasinya masih tersurat sama dengan yang di atas ya. Nah, ini masih pada level menemukan informasi ya, yang A ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, media tanam A adalah tanah humus yang subur, sedangkan media tanam B adalah tanah pasir. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air yang banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Nah, ini sudah masuk pada menginterpretasikan ya. Anak itu menebak, bukan menebak, apa sih? Menjudge ya, membuat keputusan, menginterpretasikan dari bacaan yang sudah disampaikan di atas ya. Nah, inilah kelebihan dari AKM atau dari soal-soal literasi membaca. Karena di situ dimunculkan apa? Dimunculkan argumentasi siswa untuk bisa menafsirkan atau menginterpretasikan dari bacaan yang sudah dia baca. Dan terakhir kemudian merefleksikan. Dengan cara apa? Menjelaskan alasanmu atau ditambah hubungkan dengan pengetahuan yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu ketahui gitu ya. Atau hubungkan dengan penelitian yang pernah kamu lakukan. Itu masuk merefleksi ya. Jadi kalau level kognitifnya itu kan tadi sudah menafsirkan ya, dia bilang ya atau tidak, apakah penelitian itu berfungsi atau tidak ya. Yang terakhir adalah merefleksi. Nah, ini soalnya sudah masuk pada tingkat menafsirkan dan mengintegrasi, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, inilah kehebatan dari soal-soal AKM ya untuk literasi membaca.
sudah sampai pada memberikan keputusan atau pilihan, lalu menjelaskan alasan-alasanmu, nah dengan merefleksikan dalam kehidupan nyata, misalnya ditambah, nah itu juga lebih mendalam. Satu lagi, satu soal, satu bacaan wacana bisa lebih dari satu soal ya. Jadi soalnya bisa berhubungan ya, bisa lebih dari satu. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, ini di sini ada 4 soal ya. Dia menjawab ya atau tidak, kemudian alasannya. Atau 3 soal dianggapnya ya. Nah, ini bisa. Ini seperti ini ya Bapak Ibu untuk level Bahasa Indonesia level 4 tingkat SMP ya. Nah, kita bedakan dengan soal ujian sekolah. Nah, ini ujian nasional Bahasa Indonesia tingkat SMP ya, UN yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, pertama, wacana yang disajikan itu adalah potongan dari wacana yang utuh, ya. Jadi tidak menampilkan wacana yang utuh. Sehingga apa? Sehingga cara berpikir anak itu terpotong-potong. Jadi teks hanya untuk kepentingan soal semata yang sebagian saja. Sehingga oleh karena itu, maka sistematika berpikir anak tidak digiring secara utuh ya, secara konvergen ya. Nah, lihat ya, kalau yang AKM itu kan utuh ya dia ya. Dari pendahuluan, tujuan, pembahasan, ya hasil penelitian, apa yang diperoleh, kemudian sampai ke kesimpulan. Jadi logika berpikirnya sistematis, utuh, runtut, ya. Tapi kalau ujian sekolah itu terpotong, ya. Nah, sehingga sistematika logika berpikir bahasanya itu terpotong. Hanya 2 paragraf misalnya, atau 1 paragraf. Bisa dipahami ya Bapak Ibu mengapa kita berubah ke AKM? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, bisa paham ya? Jadi kalau ujian sekolah itu hanya mengambil bagian yang berhubungan dengan soal saja ya. Jadi tidak logika berpikirnya, tidak logika berpikir bahasanya itu tidak bisa ditemukan secara utuh ya. Misalnya ini bukti latar suasana riuh pada kutipan di atas adalah memang ada di sini. Memang ada jawabannya tersurat sama dengan yang tadi, yang ini ya. Sama dengan yang di sini, memahami juga sama, ya. Tetapi logika bahasa, sistematika berpikirnya tidak diajarkan kepada anak lewat teks yang utuh, ya. Kemudian hanya menggunakan bentuk baca, bentuk apa? Bentuk pilihan ganda saja, ya. Sebenarnya kita harus terbiasa memberikan anak dengan beberapa bentuk soal, ya. Beberapa bentuk soal, ya, tidak hanya pilihan ganda, agar mereka terbiasa, ya. Apalagi pakai esai, ya, yang mengungkapkan perasaannya di sini. Nah, di sini. Nah, jelaskan alasan ini kan perasaan dia atau juga pengalaman dia itu masuk ke situ. Kemudian hasil sintesa dia dari ketika dia sudah membaca wacana, alasan-alasan apa, bukti apa yang dia temukan, data apa yang dia peroleh. Nah, ini bisa banyak di sini, atau pengalaman atau anak pernah membaca laporan penelitian yang lain, sehingga dia tidak hanya merefleksi, tapi juga mereview bacaan sesuai dengan bacaan yang pernah dia baca. Nah, itu kan luar biasa ya, itu sudah konektivitas antar ilmu itu sudah muncul di situ ya, sehingga inovasi dan kreativitas itu bisa terfasilitasi, ya kan? Paham ya Bapak Ibu? Ini komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah sama, ini juga merefleksi
Tetapi itu yang tidak ditemukan tadi dari wacana serta keberagaman bentuk soal, ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa bikin soal, kita paham dulu ini ya. Baik Bapak Ibu, nah sekarang tingkat kompetensi literasi membaca. Nah, Bu Ulan, untuk apa sih kita mengikuti AKM anak-anak itu ya? Kemudian kita harus mengajarkan bentuk soal-soal AKM kepada anak. Ya, kalau pengen nilai AKM-nya bagus, berarti kan kita yang harus mengajarkan juga ya dalam pembelajaran sehari-hari, karena AKM itu tidak bisa dihafalkan ya, tidak bisa ada, tidak perlu ada apa, ada bimbelnya misalnya kan, tidak ada ya. Tetapi bagaimana keseharian kita mengajarkan anak tentang literasi itu sendiri kan gitu. Nah, level-levelnya yang muncul nantinya di rapot pendidikan kita, makanya Bapak Ibu, rapot pendidikan itu harus dipampang tuh oleh kepala sekolah. Ini loh literasi kita itu sampai sini. Nah, ini dipampangkan. Ini ada intervalnya di sini ya. Yang pertama, yang paling rendah itu perlu intervensi khusus ya. Maksudnya siswa kita, peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana ya. Jadi ini nilai rapot pendidikan kita ya untuk literasi AKM. Atau masuk ke dasar. Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks dan mampu membuat interpretasi sederhana. Nah, itu sampai situ ya. Kalau sudah cakap berarti sudah baik ya, sudah cakap itu ya. Peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi eksplisit yang ada dalam teks dan mampu membuat simpulan dari integrasi beberapa informasi dalam sebuah teks. Ya, itu akan muncul nilai AKM siswa-siswi kita sudah masuk pada level mana ya, walaupun yang diambil hanya sampel ya. Kemudian yang terakhir adalah sangat baik, itu mahir. Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara menulis teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Nah, tingkat-tingkat inilah nanti yang akan muncul pada rapat pendidikan sekolah ya, terutama pada literasi membaca dan literasi numerasi nantinya ya. Nah, kita lihat tuh sekolah atau kepala sekolah menginformasikan kita udah pada tahap mana. Kalau masih tahap perlu intervensi khusus, berarti kita guru harus apa? Harus lebih banyak mengimplementasikan soal-soal AKM. Maksudnya apa, Bulan ngambil soal AKM diujikan? Bukan. Kita membuat soal mapel kita dengan metode AKM gitu ya, dengan proses kognitif yang tadi ya, dengan rambu-rambu AKM. Nah, itu insya Allah berhasil. Setahun saja kita menggunakan kisi-kisi dengan tipe AKM ya, dengan model AKM yang tadi literasi, kita akan insya Allah siswa-siswi kita bisa memiliki nilai yang bagus ya, minimal dasar atau cakap pada nilai literasi membaca ya. Nah, lalu selanjutnya implementasi literasi membaca. Nah, teaching at the right level. Apa sih maksudnya, Bulan? Gini loh. Jadi untuk apa implementasi membaca itu, untuk apa sih nanti gitu? Ya. Setelah kita mempelajari literasi membaca, kemudian
kita tes siswa kita dengan AKM, nilainya sudah muncul, di rapot pendidikan juga muncul. Nah, agar apa? Agar teaching at the right place, agar guru tahu di mana dia mengajar pada level apa siswa-siswi dia. Ya. Misalnya apa? Kalau levelnya masih perlu intervensi khusus, tentunya dalam pembelajaran perlu pendampingan yang sangat intens kepada siswa. Kalau tingkat kompetensinya di dasar, tentunya kita selain perlu memberikan buku teks tambahan agar memiliki kecakapan siswa itu, atau sumber, ya, buku sumber yang lebih banyak lagi, ya. Kalau dinilai cakap, berarti kita lebih mudah lagi cara mengajarnya. Kita tidak perlu pendampingan dari awal itu anak-anak, ya, tetapi anak-anak langsung diberikan literasi informasinya. Anak-anak sudah bisa menginterpretasi sendiri, meng-create untuk bagaimana cara memahami, membuat simpulan, membuat rangkuman yang nantinya akan dipelajari di masa yang akan datang, misalnya diulang kembali oleh dia bisa. Nah, itu sudah cakap. Nah, jadi kita bisa mengajarkan siswa pada level sesuai dengan levelnya, ya. Kalau siswa kita udah levelnya masih intervensi khusus, berarti kita harus bagaimana nih caranya untuk bisa meningkatkan kompetensi literasi mereka sampai ke dasar, misalnya, kan gitu, ya. Kemudian tujuan implementasi literasi membaca itu untuk apa juga? Untuk secara signifikan, ya, akan mempengaruhi daya serap pada mapel lain, ya. Misalnya mapel IPS. Siswa diberikan pembelajaran dengan tema koperasi, konsep dan manfaatnya. Nah, siswa yang sudah memiliki kecakapan literasi, maka akan terklasifikasi sesuai dengan tingkat siswa itu sendiri, ya. Nah, kalau siswa yang intervensi khusus, tentunya siswa tidak mampu memahami teks koperasi dan membuat interpretasi sederhana pun nggak bisa. Guru perlu membuat pemahaman tambahan berupa materi audio atau materi visual, ya. Kemudian untuk siswa yang dasar sudah mampu memahami teks, belum memahami isi teks secara utuh, perlu catatan singkat berarti, atau tambahan buku sumber tadi yang saya sampaikan, ya, atau pendampingan, ya. Nah, gitu. Kalau sudah mulai cakap, nah perlu apa? Merefleksikan isi teks, mengidentifikasi lingkungan, sudah mulai ke masyarakat, ya. Implementasinya koperasi itu di masyarakat bagaimana? Kemudian mengaitkannya dengan fungsi dan manfaat koperasi itu sendiri, ya. Nah, itu sudah cakap. Nah, kalau anak kita sudah mahir literasi membacanya, maka pembelajaran IPS menjadi sangat mudah diterima oleh siswa-siswi. Ya, kenapa? Karena dia sudah mampu memahami isi teks, memahami kegunaan koperasi, dan dapat merefleksikan. Nah, sehingga bersama guru dapat menyusun program malah. Gimana Bu? Bagaimana kalau kita buat koperasi sekolah? Nah, ya, itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu sudah mahir. Anak-anak kita sudah cerdas, ya. Nah, karena sudah mampu ke tahap implementasi tadi, ya, evaluasi. Nah, begitu saya kira, ya, Bapak Ibu, mengapa kita memerlukan literasi membaca di dalam kehidupan peserta didik kita, anak-anak kita, agar kita supaya guru juga tahu kita akan mengajar anak-anak yang mana nih, anak-anak apa gitu, ya. Setelah kita mengetahui level mana siswa-siswi kita dalam kemahiran
literasi membaca itu sendiri. Ya, oleh karena itu dilihat rapot literasinya, rapot pendidikannya, rapot sekolahnya untuk literasi dan numerasi sampai mana, dan apa yang harus kita push di situ agar siswa-siswi kita mencapai level yang lebih tinggi dari level sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada bagaimana membuat soal sederhana saja tentang soal AKM, apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya, bisa dengan raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Tadi ada yang raise hand ya, Bu? Belum terlihat ya, Bu ya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan raise hand ataupun via kolom chat. Sepertinya ini pada lelah ya Bu ya. Iya kali ya. Iya. Ini juga apa? Cuacanya juga nggak mendukung ya Bu. Iya Bu, saya juga udah gelap banget ini. Ya. Di sini hujan besar Bu. Iya sama Bu, ini udah mau hujan besar ini. Mulai tidak terdengar ini. Oh gitu ya. Ya mungkin langsung dilanjut aja Bu Wulan kepada contoh pembuatan soal literasi. Pembuatan soal literasi ya. Iya. Kita masuk pada soal literasi. Mulai tidak terdengar ya suaranya ya, hujan besar ya. Benar ya. Sekarang terdengar suara saya Bu? Terdengar Bu Wulan. Oke. Kita buka lagi yang ini ya. Ada nih Bu Tini Kartini, silakan Bu Tini. Oh ya silakan Bu Tini. Bu Tini, ada yang mau diajukan pertanyaannya dengan Ibu Dr. Wulan Widianingsih kepada Ibu Tini Kartini, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah Ibu katakan, kalau literasi itu kan si anak harus bisa membaca atau lancar membaca. Sementara ada beberapa anak seperti yang udah saya sampaikan kemarin, kita masih menemukan beberapa anak ya yang belum bisa membaca, bahkan ada yang membacanya terbata-bata, ada yang nggak bisa sama sekali, kadang masih huruf terbalik-balik. Nah, SMP itu untuk kelanjutan kan anak agar lancar membaca itu kan prosesnya lama tuh ya Bu ya, nggak langsung secepat kilat, kita juga perlu proses si anak bisa menyesuaikan juga. Nah, ini untuk memberikan materinya itu bagaimana? Nanti kan apakah kita harus nunggu dia atau ditinggal atau bagaimana? Sementara kan pembelajaran kita harus terus berlanjut. Nggak mungkin kembali ke belakang kan? Harus berlanjut. Kalau udah selesai, anak udah banyak yang paham, ya kita lanjut. Nah, ini anak-anak yang ini bagaimana? Begitu. Ya, terima kasih Bu Tini ya. Ya, Bu Tini mendengar suara saya? Iya Bu, walaupun kecil kedengaran. Dengar Bu Wulan, iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Tini atas pertanyaannya. Memang benar ya, menjadi tanggung jawab kita, Bu, sebagai guru bahasa terutama, untuk bisa anak kita itu walaupun sudah tingkat SMP, diharapkan untuk bisa membaca secara lancar. Karena itu adalah kunci untuk bisa masuk pada pengetahuan-pengetahuan berikutnya.
ya. Adapun bagaimana nih anak kita belum bisa baca, belum bisa paham tema 1 aja belum paham. Sekarang udah masuk tema 2, tema 3 apa ditinggalkan atau tidak gitu ya. Di sini ada kebijakan pemerintah ya Bapak Ibu, bahwasannya jangankan anak yang tidak bisa membaca, anak disabilitas saja harus ditampung di sekolah reguler sekarang itu, ya. Bisa jadi mungkin sulitnya anak itu kurang belum bisa membaca, bisa jadi karena ada kelemahan secara intelektual mungkin ya, bisa jadi ya. Nah, oleh karena itu suatu kewajiban kita agar anak itu tuntas dulu dalam membaca. Makanya di awal tahun itu harus ada tes dulu ya Bu ya sebelum masuk gitu ya. Ada tes baca dulu gitu. Jadi dipisahkan antara anak yang sudah mahir membaca dan ada anak yang tidak bisa membaca ya. Anak yang tidak bisa membaca itu diberikan matrikulasi sampai anak bisa baca sebelum dia masuk sekolah ya. Jadi saat pendaftaran ya itu ya dites dulu, tes diagnostik ketahuan ya tidak bisa membaca. Nah, dipisahkan kemudian diberi matrikulasi. Matrikulasi bisa sebelum dia masuk sekolah atau pada saat dia awal masuk sekolah, pulang sekolah dilakukan kegiatan matrikulasi itu. Tentunya ada informasi atau kesepakatan dengan orang tua ya. Diperlihatkan anaknya memang betul-betul tidak bisa membaca ya. Nah, oleh karena itu ada kesepakatan bagaimana lakukan matrikulasi atau les membaca ya intinya ya sampai dia dapat membaca. Kemudian diberikan waktu selama apa? Selama 1 semester, ya. Ya, selama 1 semester dia itu sampai bisa membaca. Jadi sampai dia bisa membaca itu diberikan waktu berapa? 1 semester dia harus bisa membaca, ya. Nah, dan itu memang harus ada komunikasi ya, komunikasi yang intens antara guru dan orang tua itu sendiri ya. Misalnya di sini siswanya kelas 71 ya, wali kelasnya ibu. Nah, ibu tuh yang harus bisa ibu atau bisa guru bahasanya yang menjadi guru tutor matrikulasi membaca ya. Nah, itu ya. Itu mungkin ada dikenakan biaya tambahan atau nanti di-cover oleh sekolah. Nah, gitu ya. Pokoknya Bu sampai bisa baca, Bu. Untuk 1 semester mah minimal kita kasih jangka 1 semester gitu ya. Dan mudah-mudahan di semester 2 bisa melanjutkan atau lebih memahami lagi informasi dari mapel-mapel lainnya dan bisa lebih memahami, menguasai ini ya pembelajaran di semester 2. Jadi kita masih kasih tenggang, tapi waktunya hanya 1 semester. Kalau misalnya anak masih tidak bisa membaca dalam 1 semester, berarti perlu ada pemeriksaan ya, apakah anak itu masuk siswa berkebutuhan khusus atau bagaimana ya. Nah, kita harus konsultasi dengan psikolog gitu. Mengapa siswa ini begitu lemah dalam menguasai huruf-huruf sehingga sampai 1 semester masih juga tidak bisa membaca gitu ya. Karena kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya mudah kan, dalam 1 bulan itu pasti bisa baca, nggak perlu 1 semester gitu ya Bu Tini. Harus bersabar ya Bu. Apalagi saya ngajarnya bahasa Sunda lebih sulit lagi Bu. Oh, bahasa Sunda iya, bahasa Sunda mah anak-anak kita jarang yang bisa bahasa Sunda ya. Semangat Bu Tini. Wah, perjuangan besar ini. Ya, soalnya saya tinggal di daerah yang transisi. Anak-anaknya mayoritas bahasa Betawi sama anak-anak pendatang. Ada yang dari Jawa, Padang, Batak, ya, banyak. Iya. Bahasa ibunya sudah bahasa Indonesia ya. Iya. Iya, iya. Nanti bahasa. Ya, terima kasih banyak. Iya.
Terima sama-sama. Bahasa Sunda kan seharusnya, maksudnya tidak harus dipahami juga. Yang penting budayanya ya, nilai-nilai Sundanya itu nyampai ke mereka gitu kan. Sebenarnya bahasa Sunda itu. Oke, selamat berjuang Bu Tini. Terima kasih banyak Iya. atas ilmunya. Ya, Bu Nani, kita lanjutkan dulu. Siap, Bu. Ya. Boleh, Bu. Baik. Ya, Bapak Ibu sudah paham ya tentang framework kita, kenapa kita harus mempelajari literasi, mengapa kita harus mendorong siswa kita untuk berliterasi membaca, kemudian mengapa kita memiliki tanggung jawab untuk menyusun soal mapel kita dengan model literasi membaca ya. Ini ya. Ini yang tadi ya, literasi yang tadi masih konsep literasi membaca dan tulis ya, bahwa literasi itu pengetahuan cakapan untuk membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan potensi serta berpartisipasi di dalam lingkungan ya. Bahwa literasi lingkungan satuan pendidikan itu terus kompetensinya terus berkembang sehingga memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan dalam berbagai mata pelajaran yang tadi ya, hubungan apa PPT ini dengan PPT sebelumnya, bahwasannya semua mapel itu memiliki kewajiban mengajarkan literasi membaca sesuai dengan latar akademisnya, ya. Mengapa? Kalau nggak semua, bagaimana nilai literasi membaca kita bertambah, ya? Nilai anak-anak kita baik, gitu ya. Terus sekolah kita meningkat, ya, dengan rapot pendidikan kita tidak merah-merah kan, gitu ya. Nah itu harus semua, karena literasi membaca berkaitan dengan semua mata pelajaran. Baik, ini komponen literasi yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa konten literasi membaca itu ada dua, ada teks informasi, ada teks fiksi. Nanti teks informasi bisa dilakukan oleh berbagai mapel ya, karena konteksnya bisa konteks personal, sosial budaya, dan saintifik ya. Kalau teks fiksi mungkin bisa dilakukan literasi itu oleh guru bahasa Indonesia. Ya, kemudian proses kognitifnya yang tadi saya sudah jelaskan tadi, yang sebenarnya konsep PISA itu ada di situ ya, menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, serta mengevaluasi dan merefleksi ya. Kalau menemukan informasi itu maksudnya apa? Maksudnya mencari, mengakses, menemukan informasi ya. Kemudian interpretasi itu apa? Memahami informasi yang tersurat ataupun yang tersirat di dalam teks ya. Kemudian mengevaluasi itu apa? Menilai ya kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nah, itu udah evaluatif dan reflektif ya. Izin minum dulu nih. Ya, silakan Ibu. Baik, ruang lingkup ya. Kita masuk pada ruang lingkup soal ini ya. Adapun ruang lingkup pengembangan soal AKM meliputi literasi numerasi ini dan literasi membaca juga, literasi numerasi dan literasi membaca itu pada level kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 8, kelas 10, dan kelas 11. Ya. Kita masuk pada pengembangan soal level keberapa? Nah, di sini ada 6 level ya. Level 1 itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Level 2 itu kelas 3 dan kelas 4. Level 3 itu kelas 5 dan kelas 6 ya.
Kemudian untuk level 4 itu kelas 7 dan kelas 8. Level 5 kelas 9 dan kelas 10. Nah, untuk SMP kita berada di level mana? Kita berada di level kenapa stop ya? Oke, bentar ya. Kita ulang lagi. Level 4 ya, betul. Level 4. Ini hujannya besar banget, Bu. Aduh. Iya, Bu, sama, Bu. Iya, ngeri banget nih. Nah, kita masuk pada level 4, kelas 7 dan kelas 8 ya. Level 5 biasanya diujikan di kelas 10 nanti ya, di SMA. Walaupun kelas 9 masuk pada level 4 juga ya. Masuk di SMP juga ya, tetapi nanti diujikannya di level 5, di kelas 10 ya. Dan level 6 itu kelas 11 sampai kelas 12. Nah, kita berada pada level 4 ya. Setiap kompetensi yang diukur dalam setiap level dituangkan ke dalam framework literasi numerasi ya. Apa frameworknya, skenario-nya? Ada skenario lagi nih. Skenario kenapa kita masuk level 4 dan apa rambu-rambunya. Nah, framework menggambarkan learning progression pada literasi membaca. Terdapat kompetensi dan subkompetensi dengan meningkatkan kompetensi sesuai dengan jenjang level ya. Jadi sudah di skenario juga level-level literasi membaca pada tingkat level 4. Seperti apa, Bulan? Ya. Ini adalah framework-nya, skenario-nya ya. Di level 4, kelas 7 dan kelas 8 itu ada jenis teksnya itu kan fiksi ya. Nah, jenis teksnya fiksi, ada yang teks informasi. Nah, di sini dibaginya seperti apa, Bulan? Begini. Yang pertama kan tadi ya, menemukan informasi, access and review. Yang kedua, ini level kognitifnya ya, menafsirkan dan mengintegrasikan. Interpret and integrate ya. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Evaluate and reflection ya. Nah, itu yang itu. Ini sama seperti yang tadi ya, Bapak Ibu. Yang ini ya, proses kognitifnya. Nah, ini istilahnya silabusnya ya. Framework-nya ini. Nah, ini proses kognitifnya itu dipindah di sini ya. Ini silabus kita ini untuk cara membuat apa? Membuat soal AKM ya. Kemudian di dalam level kognitif itu ada sub kognitif ya, sub level kognitif ya. Sub level kognitifnya apa? Yang pertama mengakses dan mencari informasi. Yang kedua mencari dan memilih informasi. Paham ya Bapak Ibu ya? Apa yang maksud dengan sub level? Nah, kemudian kalau yang kedua, tingkat kognitif kedua, memahami ide, teks, dan menyusun inferensi membuat koneksi. Ya, paham ya? Kemudian kognitif ketiga, subnya yang mana? Menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Itu ya, sub-levelnya. Lalu yang ada tanda AA ini apa, Bulan? Ini ada rincian. Namanya rincian sub-level kognitif. Ya, jadi rinciannya. Apa rincian dari mengakses mencari informasi? Yaitu menemukan informasi tersurat. Siapa, adik Simba di sini ya, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks fiksi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Ini kan level fiksi ya. Nah,
level kemudian yang kedua misalnya ya. Memahami ide teks. Maksudnya rinciannya apa? Rinciannya dapat menganalisis perubahan pada elemen intrinsik yang terjadi pada karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks fiksi sesuai yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ya. Nah, ini kalau jenis teksnya fiksi. Kalau teksnya informasi beda lagi Bapak Ibu rinciannya. Ini lihat ya. Ini silabus kita untuk bisa menyusun soal AKM ya. Nah, informasi sama. Nah, ya. Sama ininya. Apa? Bagian-bagian ya namanya seperti yang tadi ya, subnya mengakses dan mencari informasi. Rinciannya menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Hanya teksnya diganti dengan teks informasi, bukan teks fiksi ya. Sama semuanya. Ini rinciannya bisa dibaca semuanya Bapak Ibu yang nantinya akan mewarnai mapel kita. Lalu materinya di mana? Ya materinya akan masuk pada wacana tersebut, akan ada dalam wacana, dan itu menjadi bahan untuk bisa kita menyusun soal. Nah, yang penting rambu-rambu susunannya itu seperti ini, ya, silabusnya. Semua soal literasi membaca ini kok rambunya, nggak kemana-mana. Hanya materinya berbeda-beda. Kadang materi IPS di situ, kadang materi PKN di situ, materi seni budaya, materi sains, saintifik di situ. Tetapi yang nantinya diraih, ya nantinya diambil konteks-konteksnya dari rambu-rambu yang ini. Baik soal fiksi maupun soal teks informasi. Paham ya Bapak Ibu? Paham, baik. Kalau ini rambu kelas 9. Nah, yang ini rambunya kelas 9 dan kelas 10. Kita tidak pelajari karena yang AKM itu hanya kelas 8 ya. Dan kita di level 4, belum level 5 ya. Level 5 nanti diujikan di kelas 10. Baik, kita teruskan. Contoh ya. Contoh nih Bapak Ibu. Nih, ini kan ada soal ya. Ini level 4 ya. Sudah cocok ya. Tentang menggosok gigi. Di sini gunakan pertanyaan menggosok gigi untuk soal berikut. Nah, kita harus menuliskan dulu level apa? Level 4. Kontennya apa? Teks informasi, menggosok gigi ya. Konteksnya apa? Saintifik, isi bacaannya tentang kebersihan gigi ya. Kemudian kompetensinya apa? Menafsirkan dan mengintegrasikan. Yang tadi ya. Kita ini menafsirkan dan mengintegrasikan level kognitifnya ya. Kemudian subkompetensinya apa? Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak ya. Yang tadi ya Bapak Ibu. Ini kan kita ini yang kedua ya. Nah, yang kedua berarti subnya menyusun inferensi dan membuat koneksi dengan prediksi yang baik teks tunggal maupun teks jamak. Iya, benar ya? Oke, sip. Lalu rincian kompetensinya, menyimpulkan kejadian prosedur, gagasan, atau konsep berdasarkan informasi rincian dan teks informasi yang sesuai dengan jenjangnya. Ini ya, kita lihat lagi di sini. Yang ini ya, menyusun ya. Iya. Benar nggak? Coba, ini tadi Ibu Pak menyimpulkan kejadian. Ya, menyimpulkan kejadian. Yang A, menyimpulkan
terus. Ya, perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep yang pertama ya. Nah, paham ya? Tadi sub, ini rincian. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda. Pada tataran apa? Tataran pemahaman ya. Tentu saja pemahaman. Di sini kan ada kata-kata teks informasi ya. Kalau teks informasi masih pemahaman ya. Bukan menafsirkan, mengintegrasikan ya. Pemahamannya, tapi yang bukan C1 ya, maksudnya C2. Pemahamannya. Partikel ini menceritakan tentang apa? Nah, anak kan bikin konklusi itu ya. Menyimpulkan kan, setelah baca itu pasti menyimpulkan. Oh, tentang apa ya? Dia membaca satu wacana, harus dia inferensi dengan beberapa kata atau satu kalimat ya. Nah, yang pertama, cara terbaik untuk menggosok gigi. Yang kedua, jenis B, jenis sikat gigi yang terbaik untuk digunakan. Yang C, pentingnya gigi yang sehat. Yang D, perbedaan cara menggosok gigi. Nah, kemudian kita berikan penskoran. Skor 1, jawabannya A, cara terbaik untuk menggosok gigi. Skor 0, jawaban lain. Jadi kalau jawabannya bukan A, dia nilainya 0. Gitu ya. Paham sampai situ ya Bapak Ibu? Paham ya, kalau menyusun inferensi itu caranya menemukan kesimpulan dari teks yang disajikan dengan satu kalimat jawaban. Ya. Jadi inti teksnya itu apa? Ini menemukan jawabannya. Salah satu. Ini maksudnya C2. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau membuat soal AKM harus dirunut dengan kartu soalnya ya. Kita kan pernah tahu kartu soalnya, pernah buat ya kartu soal di K13 ya. Nah, ini juga seperti ini ya. Ditulis levelnya, kontennya, konteksnya, kompetensinya, subkompetensi, rincian konteks, bentuk soal, kemudian jawaban. Bu, kalau mapel lain boleh-boleh. Misalnya seni budaya. Kita tampilkan cara membatik ya, proses membatik ya, wacana membatik, dijabarkan satu wacana penuh. Ya, tinggal ditanya ya, proses artikel di atas, artikel seni budaya di atas bercerita atau mengetengahkan tentang apa. Nah, kan itu kan juga sudah masuk soal AKM ya, walaupun nanti wacananya background akademik yang lain ya. Kita masuk pada pertanyaan kedua ya di sini Bapak Ibu, contohnya sama, kita buat kartu soal dulu. Level 4, teks informasi, saintifik, kompetensinya menemukan informasi. Ini yang pertama ya. Nah, jadi diruntut. Minimal Bapak Ibu, nomor yang 1, yang kedua, ketiga itu terfasilitasi. Ya. Kompetensi yang pertama, kompetensi kedua, ketiga itu terfasilitasi. Kemudian subkompetensinya yang pertama, 1 misalnya, yang ini 2 kita ambil atau salah satu aja, ambil yang 3 ya, kita buat 5 soal saja dengan subkompetensi dan rincian kompetensi yang berbeda setiap kita selesai pembelajaran. Kan kalau sekarang kan pembelajarannya sumatif ya, jadi setelah selesai tema kita ambil sumatifnya nilainya kan gitu ya kalau Merdeka Belajar ya. Nah, setiap soal yang kita sajikan ya disisipkan soal-soal yang berbasis
AKM ini, literasi membaca ini. Apalagi bidang kita kalau humaniora ya. Humaniora itu lebih menunjang sekali literasi membacanya ya. Jadi literasi membaca anak itu terbiasa dengan ini, dengan mengambil kesimpulan, dengan menyusun inferensi, dengan membandingkan ya, dengan merefleksi itu terbiasa. Biasanya untuk level yang ketiga ini bentuknya esai ya, bentuknya jawaban panjang atau jawaban panjang ya, alasan gitu biasanya ya. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Nah, ini masih pemahaman tadi ya, yang apakah yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris. Nah, itu masih pemahaman. Nah, ini pemahaman tetapi pemahaman C4 analitik ya. Misalnya di sini menurut Bettelhessen, mengapa kita harus menggosok lidah kita? Pilih jawaban yang benar berikut dengan memberi tanda centang pada jawaban yang benar. Untuk menghilangkan bakteri, menghilangkan bau mulut. Ini analitik itu kenapa disebut analitik? Karena ada jawaban yang salah. Jadi anak harus memilih, menganalisis jawabannya dulu. Sehingga dia mendapatkan jawaban yang benar. Ya. Yang tiga, ini itu harus apa? Saya ulangi lagi ya. Satu wacana ini harus menggambarkan apa? Pemahaman atau pemahaman, penggunaan, interpretasi, dan refleksi. Jadi soalnya itu lengkap. Di sini sampai 4. Refleksi, analisis, refleksi. Yang tadi yang konsep dari awal itu ya, menurut PISA itu. Memahami, menggunakan, kemudian dapat menggunakan teks, dapat menganalisis teks, dan merefleksi. Ya, menginterpretasi dan merefleksi. Ya. Nah, ini teksnya kita ngambil mengevaluasi dan merefleksi yang tingkat yang ketiga ya. Jadi masuk yang ini ya. Yang ini ya. Nah, ambil bagiannya, subnya menilai format penyajian. Sini. Merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan. Nah, itu tadi. Kemudian merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks fiksi atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Tadi ya, subrincian dan rinciannya. Tadi ya, ini. Nah, yang ini ya. Merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, subrinciannya, merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh oleh teks informasi terhadap pengetahuan dimilikinya, dan terus meningkat. Gitu ya, yang itu ngambil yang itu. Baik. Maka pertanyaannya, mengapa pulpen dibahas pada bacaan di atas? Waduh, itu ya. Nah, tadi mungkin di dalam wacana ada bercerita tentang pulpen. Tapi yang jelas ini optionnya itu tidak ada di dalam wacana. Pasti ini harus siswa harus mengambil keputusan sendiri yang berhubungan dengan wacana tersebut. Makanya refleksi pengetahuannya yang diperoleh itu harus berhubungan dengan pengetahuan dasar yang dimilikinya ya, atau dengan pengetahuan yang lain yang pernah dia alami gitu ya, untuk membantu kita mengerti cara memegang sikat gigi, karena kita memulai pada salah satu penggunaan pulpen. Nah, itu udah konteksnya sudah masuk pada apa ya, pemikiran kritis ya, berpikir kritis siswa ya, analisis dan refleksi. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai menyusun literasi membaca ya. Nah, misalnya ini ada soal teks prosedur.
Peserta didik dapat menemukan struktur teks prosedur. Nah, ini ya temanya ya, tujuan pembelajarannya ya. KTP-nya 100%, misalnya 100% bisa menjawab gitu ya siswa ya. Levelnya level 4. Kontennya teks informasi. Nah, kalau teks prosedur itu masuk teks sosial budaya. Nah, kompetensinya menemukan informasi. Kita ambil bagian kurikulum bagian yang paling mudah, itu menemukan informasi ya. Subnya mengakses dan mencari informasi. Nah, jadi pasti yang tersurat itu yang ada dalam tulisan. Kemudian rinciannya menemukan informasi tersurat sesuai dengan jenjangnya ya. Nah, pasti tersurat rinciannya itu ya. Kemudian soalnya pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, ini soalnya seperti ini. Kira-kira, maaf, ini wacananya seperti ini ya, teks prosedur ya. Ada narasi, ada bahan, ada alat, ada langkah. Kira-kira apa nih soalnya? Kalau kita ingin menemukan informasi, subnya mengakses dan mencari informasi, rinciannya, kita perhatikan rinciannya saja, menemukan informasi tersurat sesuai dengan jenjangnya. Nah, kalau tersurat berarti pertanyaannya bisa dijawab di wacana ini. Jadi di wacana ini jawabannya ada, istilahnya seperti itu ya. Baik, silakan ada yang mau mencoba? Ada. Apa? Ya, silakan Bu. Soalnya bagaimana cara membuat agar-agar? Iya, boleh. Bagaimana cara membuat agar-agar? Optionnya apa, Bu? Ya, optionnya apa? Option itu pilihannya. Ya, pilihannya kalau langkah-langkahnya disebutkan, misalkan langkah pertama siapkan air, terus menjawab dengan detail, nilainya 5 gitu, Bu. Oh, soalnya pilihan ganda nih, soalnya. Oh, pilihan ganda. Bentar ya, Bu. Ya, bisa ya. Di situ langkah-langkahnya kan ada pertama, panaskan air. 2, menunggu mendidih, campurkan. Nah, di situ ada langkah-langkahnya 1 sampai 8. Nah, itu kita acak ya. Iya. Yang A, misalnya 1, 2, 3, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Gitu ya. Yang B, nah gitu ya. Diacak sampai ada yang jawaban yang benar yang tersusun. Wah, bisa keren. Karena, tapi jawabannya ada di situ ya, sesuai ya. Itu analitik, tapi kurang analitik Bu, karena di situ ada susunannya sudah benar, tapi jawaban itu sudah benar ya. Kita coba lihat. Nah, rumusan tujuan dalam teks prosedur di atas adalah, nah ini lebih analitis ya. Nah, pemahamannya sudah C2 ya. Kalau yang Ibu sampaikan itu C1 karena plok sama ini ya. Ada jawabannya. Kalau di sini perlu analisis ya. Jadi pemahaman teks informasinya C2. Rumusan tujuan dalam teks prosedur di atas adalah anak-anak menyukai agar-agar. Agar-agar untuk mencegah panas dalam. Bahan yang digunakan agar-agar 1 bungkus. Simpan agar-agar di lemari es agar rasanya semakin lezat.
Selanjutnya yang E, simaklah cara membuat agar-agar berikut ini. Mana tujuannya, rumusan tujuannya? Yang B, Apa, B? agar-agar untuk mencegah panas dalam. Ya, di sini ada ya. Nih, di sini kan ada wacana nih ya. Anak-anak menyukai agar-agar karena tampilannya berwarna-warni. Maka bagi ibu yang hendak membuat agar-agar untuk anaknya, selain rasanya enak, juga dapat mencegah panas dalam. Simaklah pembahasan cara membuat agar-agar berikut. Dalam pembuatan agar-agar, tentunya harus mempersiapkan bahan-bahan berikut ini. Nah, kira-kira tujuannya apa? Yang apa tadi? B. B, benar B. Agar-agar untuk mencegah panas dalam. Nah, itu adalah tujuan agar. Bukan tujuan, apa fungsi agar. Tapi kalau tujuan teks yang mana? Iya, kalau itu fungsi atau fungsi agar-agar ya. Tapi kalau tujuan teks prosedur. Membuat agar-agar. Membuat agar. Siapa tadi yang jawab? Yang mana jadinya? Yang E. Yang ya. Walaupun kata-katanya simaklah cara membuat agar-agar berikut ini, tetapi memang tujuan teks ini adalah cara membuat agar-agar tereksplisitkan pada kalimat simaklah cara membuat agar-agar. Jadi jawabannya yang E ya Bu ya? Iya. Tadi yang jawab siapa itu? Bu Tini. Bu Neni. Paham ya Bu ya? Iya. Nah itu kan lumayan analitik ya, kritis. Bu Susi mana nih Bu Susi? Jawab nih. Ini yang kedua nih. Sekarang naik sedikit ya. Kita interpretasi dan integrasi. Ya. Teksnya masih menulis prosedur. Tadi wacananya wacana agar-agar masih ya. Peserta didik dapat menemukan struktur teks prosedur. Levelnya level 4. Kontennya teks informasi, konteks sosial budaya, kompetensinya interpretasi dan integrasi. Ya. Rinciannya menyusun inferensi dan prediksi. Masih ingat Bu, bagaimana cara menyusun inferensi dan prediksi? Nah, saya berikan contoh aja langsung di sini ya. Nih. Nah, kalau inferensi dan prediksi itu ada tanggapan ya. Nah, tanggapan yang mengaitkan dengan pengalamannya, gitu ya. Menurutmu mengapa anak-anak menyukai agar-agar? Nah, ini ada jawaban ya. Ini jawaban ini ya, jawaban variatif. Jadi bisa lebih dari satu. Agar-agar berwarna-warni, agar-agar rasanya manis, agar-agar bagus untuk pencernaan, agar-agar rasanya segar, agar-agar mudah didapat, agar-agar dilapisi buah-buahan. Agar-agar rasanya manis. Rasanya manis, boleh lebih dari satu ya. Apalagi Bu? Warni, Bu. Bagus untuk pencernaan. Bagus untuk pencernaan, betul. Ada lagi? Berwarna-warni, Bu. Berwarna-warni, keren. Ya, ada lagi? Berwarna-warni, rasanya manis, bagus untuk pencernaan. Dilapisi buah-buahan, Kak? Iya. Enggak harus ya. Agar-agar mudah didapat nggak? Mudah, Bu. Mudah. Nggak dipilih tuh.
Iya, dipilih. Rasanya segar nggak? Segar. Segar. Biar Bu. Atau kenapa nggak dipilih? Kita kembali ke teks ya. Kita kembali ke teks. Nih teksnya. Anak-anak menyukai agar-agar. Tampilannya berwarna-warni. Benar. Warna-warni ya. Buat agar selain rasanya enak, juga mencegah panas dalam. 2. Simaklah pembuatan agar-agar berikut dalam menyiapkan agar-agar. Ya. Jadi jawabannya 2 apa 3? 2, berwarna-warni dan rasanya enak. Segar. Rasanya bagus untuk pencernaan ya. Rasanya segar nggak ada, tapi manis ada kayaknya. Enak itu manis kali ya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi yang tersuratnya di sini ada 3, maka jawabannya juga 3. Dan ini cukup analitis ya. Anak-anak kita pasti salah menjawab. Karena ya mereka pasti menghubungkan dengan pengalaman mereka. Padahal di sini ada pilihannya, ya. Karena harus pilihannya itu berhubungan dengan tetap dengan teks. Kecuali dia nanti suruh diminta untuk membuat menjawab dengan tulisan ya, bentuk esai. Pasti dia eksplorasi apa aja. Mengapa anak-anak karena begini. Jawabnya bebas, itu lebih banyak lagi tidak apa-apa. Berarti dia sudah menghubungkan apa? Itu namanya bukan interpretasi tapi refleksi. Ya, sudah melaksanakan refleksi. Tapi refleksi apa tadi? C3. Ya, tidak interpretasi, tetapi sudah refleksi dengan kehidupan sehari-hari, dengan pengalaman yang pernah dia rasakan makan agar-agar. Nah, itu pakai tulisan, ya, pakai esai bentuknya bisa. Baik, Bapak Ibu, kita coba lagi ya. Ini kenapa sih? Sekarang kita coba aja buat ya. Mencari dan menemukan informasi yang relevan. Kalau baca ini kayaknya terlalu panjang ya. Wacananya masih agar-agar aja ya. Tapi sekarang buat sendiri. Nanti saya yang ngetik. Oke? Sama, mencari dan menemukan informasi yang relevan. Bu Wulan? Apa? 10 menit lagi ya? 10 menit lagi? Oh, iya. Baik. Sampai 4:30 kita. Iya, ini sudah hampir beres, Ibu. Oke, siap. Kita coba teman-teman untuk membuat soal. Halo? Ya. Bapak Ibu silahkan bisa mencoba membuat soal AKN yang literasi numerasi. Ya, tadi konteksnya tadi masih agar-agar. Sekarang bagian bahan. Informasi dari bahan apa tuh? Ada yang mau coba? Iya, baik ya. Sepertinya sudah lelah. Baik Bapak Ibu, jadi bisa dipahami ya kalau membuat soal AKM, tolong dibuat dulu kerangkanya, temanya apa, tujuan pembelajarannya apa, KKTP-nya berapa, kemudian kriterianya mulai dari level, konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian prediksi ya, serta bentuk soalnya. Nah, nanti saya bagi PPT ini agar skenario besar dari AKM bisa diketahui ya, yang ini terutama.
Bapak Ibu ngajar bahasa Sunda, PKN, ngajar humaniora ya, ngajar bahasa, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, bisa menggunakan ini, format ini untuk membuat kartu soal, sehingga soal yang kita berikan pada siswa nantinya di soal formatif maupun sumatif sudah berbasis AKM, ya, sudah berbasis literasi numerasi, ya. Untuk integrasi strategi dan penilaiannya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang, karena dalam kegiatan pembelajaran pun kita harus membuat strategi untuk agar bisa literasi membaca dan literasi numerasi ini terbiasa dilakukan oleh anak-anak kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Siap, Baik. Bu. Insya Allah. Ibu bertanya. Ya, silahkan sesi bertanya. Ini dari penyampaian Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa soal itu yang kita sampaikan ke anak-anak bentuknya bisa bermacam-macam ya Bu ya. Ada atau multiple choice atau dengan benar salah gitu ya Bu. Iya, betul. Iya, bisa dengan menjodohkan, bisa dengan teka-teki silang, Bisa pilihan ganda kompleks. dengan ganda kompleks, atau pilihan ganda variatif, bisa. Bahkan memang kita harus terbiasa memberikan aneka ragam bentuk soal ya. Bentuk soal agar siswa itu, apalagi untuk esai ya, esai itu harus ada ya setiap ulangan gitu ya, agar terproses cara berpikir kritis mereka ya, apakah mengalami perkembangan atau tidak ya. Terkadang anak kalau milih mah bisa ya, tapi kalau menyampaikan atau menjelaskan itu sangat sulit. Padahal dia tahu ya, karena tidak pernah dilatih ya. Dari otaknya mah ada, tapi nggak bisa ngeluarinnya gitu kan. Kadang-kadang gitu, ngomongnya gimana ya Bu, ngomongnya gimana gitu ya, tersendat ya. Karena dia tidak terbiasa, tidak kita latih ya. Oleh karena itu harus dilatih. Kita kalau formatif, sumatif dibiasakan ada esai ya, baik esai pendek maupun esai panjang ya, memerlukan esai panjang atau bentuk narasi gitu ya, jawabannya boleh yang menghubungkan, yang bisa mengintegrasikan dengan pengetahuan lain atau merefleksikan pengetahuan yang dia temukan dengan pengetahuan yang pernah dia terima, begitu. Satu lagi Bu. Ya. Pertanyaannya, itu kan untuk pembuatan soal AKM kelas 7 dan 8. Karena saya masih mengajar di kelas 9 juga ya Bu. Apakah boleh gitu kita mencoba membuat soal dengan literasi dan numerasi ini di kelas 9 Ibu? Oh ya, literasi numerasi di kelas 9 pakainya jangan yang level 4 rambu-rambunya. Pakai yang level 5 ya. Untuk kelas 9 dan kelas 10 SMA ya. Di situ saya sudah diperlihatkan kan tadi ya. Level 5 itu lebih lebih kompleks lagi karena ada tambahan di situ. Nah, ini ya level 5 kalau tidak salah. Nah, ini level 5. Untuk fiksi ya. Fiksi kan bahasa Indonesia ya. Untuk literasinya, untuk teks informasinya hampir sama saja karena teksnya saja yang diubah ya. Nah, di sini ada penambahan. Ya. Nah, ini kan lebih singkat tetapi ada penambahan. Jadi formatnya level 5. Kalau yang kelas 7 dan kelas 8 itu kan level 4 ya. Jadi lebih sederhana, lebih mudah. Tapi kalau yang level 5 itu nanti rambunya subkompetensi dan rincian subkompetensinya lebih kompleks.
Gitu ya, Ibu. Nanti pakai silabus rambu-rambunya di level 5 untuk kelas 9. Maksudnya begini, kurikulum merdekanya itu kan masih 2 level. Kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 belum menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Tapi dia misalnya mulai mencoba sedikit-sedikit mengenalkan pada mereka soal seperti itu. Karena saya pikir tahun depan kan mereka harus mengalaminya sendiri ya Bu ya. Oh iya. Boleh Bu. Kan kalau AKM tidak hanya diujikan di sekolah penggerak ya. Tidak diujikan di sekolah yang menggunakan Merdeka Belajar. Di K13 juga kan dipakai AKM. Di sekolah yang masih K13 juga ada uji AKM kan? Ya. ANBK kemarin ya. Ada. Ya, jadi kalau guru-gurunya dari awal sekarang menggunakan soal-soal yang berbasis metode AKM ya, literasi membaca tadi, format literasi, skema literasi membaca itu sangat membantu buat mereka nanti menaikkan kualitas membaca mereka ya, atau keterampilan membaca, literasi membaca mereka nanti di SMA gitu. Terima kasih Ibu. Iya. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya, dan terima kasih kepada Ibu Neni Masito atas pertanyaan yang sangat luar biasanya. Dari sekolah mana Ibu Neni Masito? SMP Negeri 3 Cibinong. Wah, mantap ya. Mantap. Dulu berarti dengan Bu Dede Hafidah ya? Iya. Dengan Bu Indah ya? Iya. Ya. Bu, ini Bu Ane. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan mungkin satu orang penanya lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatan webinar kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Jikalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri kegiatan webinar kita pada hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya tidak ada lagi Bu Wulan yang mau bertanya. Mungkin ada closing statement dari Bu Wulan untuk kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Nani. Bapak Ibu sekalian sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bisa melayani peserta didik kita secara maksimal. Ya, dengan kita menguasai literasi membaca dan literasi numerasi akan memfasilitasi siswa-siswi kita untuk memiliki kecakapan hidup dan memiliki kompetensi belajar sepanjang hayat. Dan Bapak Ibu, ini adalah bekal kita, senjata kita untuk bisa meningkatkan output dan kualitas siswa-siswi kita. Oleh karena itu, cobalah mulai sekarang membuat kisi-kisi soal yang berbasis kompetensi minimum, literasi membaca, dan literasi numerasi. Insya Allah, output nantinya siswa-siswi kita akan memiliki kualitas yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Wulan Widianingsih atas sharing materinya luar biasa di webinar hari kedua tentang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari kedua ini tentang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Di akhir kegiatan, izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk on cam, silakan dibuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama dari slide ke-1. Saya hitung ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang di slide ke-1, kita akan mengadakan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya kepada Bapak Ibu di slide kedua, kiranya berkenan untuk on cam, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ya, Bapak Ibu yang di slide kedua. Siap ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu yang berada di slide ketiga, kiranya berkenan untuk membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu di slide ketiga.
Ini alhamdulillah Bu Wulan, hari ini kita banyak sekali teman-teman yang mengikuti kegiatan webinar hari ini. Tadi sampai 73 ya, 74 apa? Iya. Ya, ini slide terakhir, slide ketiga. Bapak Ibu yang di slide ketiga kiranya berkenan untuk membuka kameranya. On cam kita akan mengadakan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari kedua ini tentang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Wulan Widyaningsi atas waktu dan pemaparan materinya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu di hari ketiga besok dengan pematerinya adalah Bapak Iip Arifin, SPD, MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama aku buka apa? Saya N ya Bapak Ibu ya, ruang Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.